Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fuddin dengan NIM 0511470772 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas 3, yaitu dari matkul basis data. Tugas saya yaitu untuk melakukan praktikum transaksi yang pertama, untuk yang kedua yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Praktik ini mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning BMP MSI 4206 basis data. Baiklah, langsung saja kita eksekusi. Langsung kita masuk pada localhost, yaitu phpMyAdmin. Ini adalah salah satu data yang sudah saya buat kemarin pada praktik 2. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu kita menuju ke rutin. Oke, rutin. Di sini kita akan melakukan transaksi 1, yaitu dengan perintah commit. Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan dilaksanakan dan terjadi perubahan pada data tersebut. Oke. Untuk melakukan transaksi 1, mari kita klik create new routine. Kita buat itu dulu ya, create new routine. Terus kita ketik di sini transaksi 1. Karena saya pernah membuat, jadi di sini ada data yang pernah saya new. Terus kemudian kita drop. Berhasil menambahkan data, dan kita execute, kita lihat apakah berhasil. Dino Putra ya, ini adalah 1 sampai 14 itu data yang kemarin saya telah bikin. Untuk data yang baru itu Putra ya, berhasil menambahkan. Di sini muncul karena kita melakukan perintah commit, yaitu melakukan perubahan data dan akan menunjukkan perubahan datanya. Baik, untuk kemudian yang kedua kita akan melakukan perintah transaksi yang kedua, yaitu akan kita melakukan transaksi rollback. Rollback itu kita gunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Jadi datanya tidak akan muncul dan akan kembali lagi, rollback kembali lagi ya, tidak akan muncul. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja kita praktekkan. Kita pergi ke routines. Oke, kita ke create new routine seperti biasa, seperti tadi transaksi 2. Dapat transaksi 2. Baik, kita ke drop langsung ke bawah.
menjalankan transaksi 2, yaitu perintah rollback. Mari kita lihat transaksi 2, kita execute dulu. Ya, di sini data tidak muncul karena itu tadi, karena rollback itu salah satu pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah. Jadi perintah yang kita masukkan di situ itu akan dibatalkan, digugurkan ya, dibatalkan ini sama. Oke. Jadi data yang kita masukkan tadi itu tidak muncul di sini karena ada pengguguran, yaitu dari perintah rollback tadi. Oke, baik, di sini kita lanjut. Di sini kita melakukan transaksi, kita perintah 3, kita ke checkpoint ya, transaksi 3. Oke, mari kita drop. Di sini kita berhasil mendapatkan transaksi ketiga, yaitu checkpoint. Apa sih itu checkpoint? Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita buat tadi, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah. Kemudian di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan dengan kondisi awal. Akan tetapi, kita bisa ke posisi tempat checkpoint terakhir. Seperti itu tadi ya, yang sudah kita buat, yaitu ada 3 data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Oke, mari kita lihat. Baik. Di sini telah jadi ya. Jadi seperti perintah tadi, yaitu checkpoint. Itu bisa mengembalikan posisi tempat. Berarti ini yang tidak itu yang perintah rollback itu ada pasien nomor 17 ya, yang tadi kita rollback, perintahnya rollback, jadi nggak ada di sini. Baiklah, lanjut kita ke perintah yang keempat, yaitu akan melakukan trigger. Trigger yaitu merupakan sebuah perintah atau event
yang dapat memicu perubahan. Oke. Terus event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat sebuah kata kunci yaitu before dan after. Kemudian buffer dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Oke, untuk menjalankan trigger di sini kita harus membuat tabel tambahan. Ya. Jangan lupa untuk kita save dulu supaya tidak berantakan ya. Oke, lalu kita hasilkan ini critical test. Tekan dari editasi ya. Salah kok gitu ya. Proses oke, berhasil. Terus diobat. Oke, di sini tidak kelihatan karena ya maklum laptop kurang atau saya nggak tahu ya. Cuman kalau kita kembalikan kita kelihatan seperti ini. Sepertinya gambarannya. Oke, setelah kita selesai untuk menambahkan ID tersebut, kita telah selesai menambahkan tabel-tabel. Kemudian perintah berikutnya yaitu kita akan menambahkan data obat ya. Kita menambahkan data obat, kita insert di sini.
Oke, kita berhasil menambahkan data obat. Oke, kita akan melakukan membuat sebuah perintah ya. Kita masih di ID obat, di transaksi obat, kita ke trigger, kemudian create new trigger. Setelah berhasil, kita berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba sebuah transaksi dimana nanti obat, yaitu pada data stok, akan otomatis berkurang sendiri. Baik, di sini kita masukkan. Di sini yang akan membeli yaitu dana dengan ID obat 001 1001 dengan jumlah 001 itu maksudnya Amikacin dengan jumlah 5. Guys, dua jangan banyak-banyak. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba yang membeli Nana. Ini kayak 003 kita di 5 7 kali 5 ya, dan oke. Baik. Oke, mari kita jalankan. Ya, kita berhasil menjalankan. Mari kita cek apakah berkurang. Ya, benar sekali. Di sini kita telah berhasil transaksi, yaitu dengan ID 1 dengan ID pasien 11 ya kan, dari transaksi 1 dengan ID pasien 11, ID obat dengan 1, yang dibeli yaitu 2 banyaknya 2 obat ya, dengan total harga 40.000. Kemudian ID 2 yaitu ID pasien 12, kemudian ID obat yang dibeli yaitu ID 3. Kemudian di sini dia membeli sebanyak 5. Dia sini membeli sebanyak 5 obat ya. Jadi total harga yaitu 35.000 yang tadinya 7.000. Untuk harga yang transaksi 1 itu tadinya 20.000, karena dia membeli 2 yaitu 40.000. Terus mari kita cek apakah berkurang. Di obat ya, kita bisa lihat di sini hasilnya
Jadi obat yang tadinya amikacin itu berjumlah 10 kan sudah dibeli tadi sama pasien yang di sebelah, yaitu Danang, yaitu dengan membeli sebanyak 2, jadi berkurang menjadi 2. Kemudian untuk betadine itu sudah dibeli semua sama Edi yang 12 tadi, yang pembeli kedua, jadinya berjumlah 0. Jadi begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila kelakuan saya dan penampilan saya kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ibu Tutor, mohon bimbingannya. Dari saya Muhammad Reza Budin, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.